Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagaimana rasanya naik di kelas 9? Wah, seru ya. Semoga kalian di kelas 9 semakin dewasa dan semakin semangat lagi dalam belajar. Baik, saya ingin menginformasikan bahwa 1 tahun ke depan nanti kalian akan tetap belajar bersama saya di pelajaran prakarya. Insya Allah 1 tahun ke depan kita belajar prakarya, namun dalam keadaan daring ya, atau online. Tidak seperti biasanya saya masuk kelas, tapi jangan sampai itu semua melunturkan semangat kalian dalam belajar. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, entah di mana saja, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Kita berdoa kepada Allah agar wabah ini secepatnya untuk selesai. Baik, sampai ketemu pembelajaran prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, mengarungi hari-hari demi hari yang sekarang masih dalam kondisi pandemi, belum senormal seperti yang lalu ya. Semoga itu tidak membuat kita patah semangat dalam belajar, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslimin dan muslimat. Mari lanjut saja. Sekarang kita belajar prakarya. Bab 1, kerajinan fungsi hias, oleh saya, Restu Fauzi Adaha. Lanjut. Oke, materi semester pertama itu ada 4 bab untuk mata pelajaran prakarya kelas 9. Yang pertama, bab pertama itu kerajinan fungsi hias. Yang kedua itu produk perakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Yang bab ketiga, budidaya ternak hias. Dan keempat, pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Nah, sekarang kita belajar bab 1 dulu ya, kerajinan fungsi hias. Oke, di dalam kerajinan fungsi hias itu ada subbabnya. Yang pertama, prinsip kerajinan fungsi hias. Yang kedua, produk kerajinan fungsi hias. Yang ketiga, kemasan produk kerajinan fungsi hias. Yang keempat, berkarya kerajinan fungsi hias. Dan kelima, modifikasi produk kerajinan fungsi hias. Oke, yang pertama, prinsip kerajinan fungsi hias. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan pertama fungsional atau kegunaan, yang kedua memiliki nilai keindahan. Coba lihat gambar. Di sini ada gambar cangkir ya, yang terbuat dari tanah liat. Di cangkir pertama ini cangkir yang dominan fungsinya fungsi pakai, karena dapat digunakan sebagai wadah untuk kita minum. Sedangkan yang kedua, cangkir dengan tambahan unsur ornamen, tetap masih bisa digunakan sebagai wadah air minum, namun sudah ada hiasannya atau ornamennya. Dan yang ketiga, ini cangkir yang syarat dengan unsur estetik, keindahan, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi ada 2 bentuk cangkir. Yang pertama untuk digunakan sebagai fungsi pakai, yang kedua hanya untuk hiasan rumah sebagai fungsi hias. Nah, itu bisa dibedakan seperti itu ya. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan dibuat untuk berbagai tujuan. Langsung saja. Tujuan produk kerajinan. 1. Sebagai penghias. Apa itu? Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Jadi hanya sebagai
penghias ruangan saja. Kedua, sebagai benda dipakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, tujuan dibuatnya adalah untuk digunakan atau dipakai. Ketiga, sebagai kebutuhan ritual. Apa itu? Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Oke, yang keempat, sebagai kebutuhan simbolik. Kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai kebutuhan konstruktif. Kerajinan selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Jadi tujuan produk kerajinan tidak hanya sebatas fungsi pakai dan fungsi hias. Lanjut. Oke, kita bahas yang pertama, bahan kerajinan fungsi hias. Karena ini disebutkan bahan-bahannya, saya kategorikan ada 4 bahan di dalam kerajinan fungsi hias. Yang pertama, bahan alam. Merupakan bahan yang berasal dari alam. Tentu Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak ya macam ciptaannya yang tentunya memiliki banyak fungsi. Nah, itu sudah disediakan di dalam alam semesta kita. Yang kedua, bahan buatan. Sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Jadi sudah ada sentuhan manusianya ya untuk membuat suatu kerajinan. Yang ketiga, bahan limbah organik. Limbah yang bisa digunakan atau dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Jadi limbah organik itu adalah limbah yang mudah terurai. Biasanya berasal dari alam juga. Dan yang keempat, bahan limbah anorganik. Limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Jadi biasanya sudah campur tangan manusia juga tuh. Biasanya menggunakan bahan-bahan kimia yang sedikit berbahaya. Karena ini bahannya, kita lihat saja contohnya. Oke, contoh bahan kerajinan fungsi hias. Tadi saya sudah sebutkan pengertiannya, sekarang contoh. Oke, itu bisa dilihat di posisi atas. Bahan alam contohnya 1, tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, logam, dan batu. Sedangkan bahan buatannya 1, lilin, gips, fiberglass, dan sabun. Sedangkan bahan limbah organik, kulit jagung, kertas atau kardus, jerami, sisik ikan, cangkang kerang, dan tempurung kelapa. Bahan limbah anorganik 1, karet ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, logam besi atau baja, dan pecahan keramik. Mana sih Pak gambarnya? Oke, kita lihat. Bahan alam bisa dilihat ya. Sini kita punya tanah liat, kemudian ada kayu, serat batang pisang, bambu, kayu rotan, kulit hewan, logam emas, dan batu alam. Ini bahan alam. Sedangkan bahan buatan, ini ada gambar sabun, kemudian ada cairan fiberglass,
atau disebut resin atau katalis. Kemudian ada serbuk Gibbs dan lilin. Bahan organik, kita punya ada kulit jagung, jerami, cangkang kerang, sisik ikan, kardus bekas, kertas bekas, dan tempurung kelapa. Sedangkan bahan anorganik, kita sini ada contoh limbah, karet ban, kemudian styrofoam, kaleng bekas, botol plastik bekas, botol kaca bekas, logam besi baja yang sudah tidak digunakan, dan pecahan keramik. Itu contoh-contoh dari bahan alam, bahan buatan, bahan organik, dan bahan anorganik. Sehingga kita mampu membedakan antara bahan alam, bahan buatan, bahan organik dengan bahan anorganik. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, bisa dicek di sini sosial media saya di bawah. YouTube saya Restu Fauzi Adha. Bisa di like, komen, atau di subscribe. Kemudian ada Instagram saya @rfauziadha. Bisa di follow sana untuk menanyakan informasi ataupun bertanya untuk diskusi, dan Facebook saya Restu Fauzi Adha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.